selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Salam sehat selalu untuk keluarga Anda. Dan senang sekali saya Ica Rizky kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show Kesehatan Stetoskop. Seperti biasa pemirsa, saya tidak sendiri karena pada malam hari ini saya mengundang dua orang narasumber yang telah hadir di studio Dama TV dan akan memberikan banyak sekali informasi mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan sedikit informasi untuk Anda pemirsa, pada malam hari ini kita akan berbicara tidak jauh dari seputar kesehatan anak dan hubungannya juga dengan kemajuan suatu bangsa. Untuk narasumber pada malam hari ini khusus datang dari Politeknik Kesehatan Malang. Keduanya merupakan dosen pengajar di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dan langsung saja saya akan menyapa terlebih dahulu di sebelah kiri saya pemirsa. Ada Bapak Sugeng Iwan SSTP MK. Selamat malam Bapak Iwan. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya pemirsa telah hadir Mbak Dwipa Jati SST. Iya. Selamat malam Mbak Selamat Dwipa. malam. Panggilannya Mbak Dwipa ya? Iya, panggilannya Dwipa. Baik. Dan kita berbicara mengenai pola asuh ya Pak ya. Dan Mbak Dwipa pada malam hari ini pemirsa mengenai pola asuh dalam keluarga. Dan saya tadi sempat membaca sebuah artikel yang dibawa oleh Pak Iwan. Ada kata-kata menarik dalam artikelnya, ada the next lost generation. Iya. Ternyata anak juga bisa hilang ya. Baik, berbicara mengenai pengasuhan anak Pak Iwan dan Mbak Dwipa. Iya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi begitu pentingnya peranan orang tua atau keluarga dalam mengasuh anak mereka? Iya. Mungkin Pak Iwan terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau kita melihat situasi terakhir atau akhir-akhir ini ya, bahwa ternyata anak-anak kita itu, kalau cerita saya waktu kecil dulu ya, itu ceritanya kan seneng terus ini ya, main dan sebagainya. Kalau anak-anak sekarang ini saya melihat ceritanya cerita sedih. Cerita sedih. Padahal dunia sudah semakin maju. Justru malah banyak mainan sebenarnya zaman sekarang ini ya, Iya, Pak? betul. Lebih kompleks. Kalau tadi sempat Pak Iwan jelaskan mengenai pentingnya gizi dalam pola asuh anak dalam keluarga. Pak Iwan dan Mbak Dwipa, seberapa penting sebenarnya gizi ini mendukung tumbuh kembang, kita bisa mengatakan tumbuh kembang seorang anak dalam pola asuhnya di keluarga itu sendiri? Ya, jadi secara umum gizi atau makanan itu tentunya merupakan hal yang penting, karena pada masa itu, masa anak, masa balita, mulai dari bayi ya, tentunya itu adalah sumber bahan yang utama untuk pertumbuhannya, baik dari makanan ya. Jadi namun demikian tentunya untuk kesehatan seorang anak tidak hanya dari gizi saja, tidak hanya untuk pertumbuhannya saja, tapi juga untuk perkembangannya juga. Jadi tumbuh kembang itu tidak bisa dipisah atau dilihat satu persatu, tapi harus dilihat secara keseluruhan. Baik. Ini yang kadang-kadang lolos dari pengamatan masyarakat ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai gizi Pak Iwan dan Mbak Dwipa, mungkin saya terlebih dahulu ke Mbak Dwipa. Kalau zaman sekarang ini sedikit berbeda dengan zaman dulu ini Pak Iwan dan Mbak Dwipa. Kalau zaman dulu mungkin dari segi keanekaragaman pangan sendiri untuk anak-anak masih terbatas. Sedangkan zaman sekarang sudah banyak sekali variasi makanan, khususnya buat anak-anak, terutama ini makanan instan. Nah, seberapa penting sebenarnya gizi ini, Mbak Dwipa, kalau kita berbicara mengenai makanan untuk menunjang tumbuh kembang seorang anak di zaman seperti sekarang ini ya, zaman yang serba modern, bagaimana menurut Mbak Dwipa? Ya, jadi kalau untuk kecukupan gizi memang sama seperti dari Pak Iwan tadi, memang antara pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang pertama kali ketika bayi itu lahir, kemudian memang dipenuhi kecukupan gizinya. Kalau di zaman dulu tetap kita beraneka ragam makanan, sekarang pun kita harus mempertahankan itu tentang keanekaragaman makanan, sehingga tentang makanan instan itu kan untuk segi praktisnya aja. Tapi jika diupayakan dari orang tua untuk mengenalkan lebih dini pada anaknya tentang keanekaragam makanan, mulai dari tahap-tahapannya yang sesuai. Jadi mulai dari bayi, nanti ada tahapan usia sekian, nanti diberi makanan apa, mulai dari 0 sampai 6 bulan. Kita kan memang ASI eksklusif. Terus kemudian 7 bulan itu sudah mulai diberikan sari
sari atau sari buah-buahan mulai dari jeruk atau tomat dikenalkan dari awal. Jadi tidak langsung makan instan seperti itu. Baik, itu tadi kalau Iya. dari segi nutrisi untuk Mbak Dwi, Iya, Pak ya. Saya kembali ke Pak Iwan lagi, Pak. Kalau kita kembali ke belakang lagi mengenai pola asuh, terlepas dari berbicara mengenai gizi yang menunjang untuk tumbuh kembangnya, kira-kira aspek apa saja yang sebenarnya harus diperhatikan khususnya oleh orang tua ini, Pak, dalam melihat tumbuh kembang anak ini, tidak hanya dari segi makanan saja yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ya, jadi yang harus diperhatikan orang tua selain pertumbuhannya adalah perkembangannya. Jadi di situ kalau pertumbuhan lu lebih mengarah kepada ukuran-ukuran fisik, ya, mungkin berat badan, tinggi badan, ya, status gizi secara antropometri, ya. Tapi kalau perkembangan itu lebih diarahkan kepada kecerdasannya, keterampilannya. Karena apa? Karena dengan semakin bertambahnya umur, dia harus menyesuaikan dengan lingkungannya, sehingga harapannya lingkungan sosialnya pun juga akan berubah. Nah, anak-anak yang lebih cepat beradaptasi dengan lingkungannya inilah yang nanti akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan, apakah itu di dalam pelajarannya ataupun di dalam memahami kondisi-kondisi lingkungan di masyarakat. Baik. Tentunya selain aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan, juga aspek-aspek yang bersifat sosial, ya, kasih sayang itu juga sangat penting. Karena kita melihat bahwa pada dasarnya manusia itu kan tidak hanya berdasarkan atau dilihat dari segi jasmaninya saja. Jadi kalau kita melihat definisi dari atau definisi sehat dari WHO itu kan ada aspek jasmani, rohani, mental, sosial, dan ekonomi tentunya. Nah, ini kelima aspek ini tetap harus diperhatikan supaya anak itu menjadi atau tumbuh menjadi seorang manusia yang utuh begitu ya. Baik, Pak Iwan, sangat menarik sekali. Dan Mbak Dwi, Pak, kalau kita berbicara zaman sekarang ini ya, Mbak, menurut Mbak Dwi Pak sendiri bagaimana gambaran pola asuh yang diterapkan oleh orang tua zaman sekarang terhadap putra-putri mereka? Jadi kalau melihat dari berita ya, banyak sekali cerita karena pada umumnya memang wanita itu memang tugasnya adalah di rumah. Jadi memang mengasuh anak-anak karena memang tonggak utama sebuah keluarga itu yang di rumah, yang mengatasi kegiatan segala di rumah mestinya kan seorang ibu. Tapi kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa wanita karir, ada wanita karir, ada wanita yang juga sama seperti saya juga berkarir. Tapi penting sekali tetap memberikan kasih sayang kepada anak, entah meluangkan waktunya. Jadi harus tetap ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita memilih untuk berkarir. Ya kita juga harus memperhatikan kondisi anaknya bagaimana, mulai dari tidak hanya tumbuhnya saja, pertumbuhan secara tampak mata, tapi juga perkembangannya juga, mulai dari mentalnya juga, kemampuannya dia, kemampuan interaksi seperti itu. Baik. Kalau tadi wanita karir ya Mbak Dwi dan Pak Iwan, bagaimana dengan kita berbicara kondisi keluarga, dalam hal ini adalah seorang ibu yang mungkin memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau bisa dikatakan dengan status pendidikan yang tidak sempat menyelesaikan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini bagaimana dampaknya terhadap pola asuh putra-putri mereka nantinya? Mungkin Pak Iwan? Ya. Jadi masalah pendidikan ini memang di dalam ranah-ranah ilmu kesehatan memang sesuatu hal yang mendapatkan porsi yang cukup besar. Jadi yang faktor yang cukup berpengaruh masalah pendidikan. Namun demikian kita tahu sekarang bahwa pelayanan-pelayanan kesehatan itu sudah sampai ke desa-desa. Di sana baik petugas dari puskesmas bersama-sama dengan masyarakat, terutama para kader-kader di Posyandu, itu sebenarnya transformasi informasi dan keterampilan itu sudah terjadi cukup lama, sehingga pada orang-orang seperti kader inilah kita bisa, atau masyarakat yang tingkat pengetahuannya rendah karena faktor pendidikannya ataupun mungkin juga karena pengetahuan yang terbatas, itu mereka bisa menanyakan. Nah, masalahnya sekarang kadang-kadang seorang ibu rumah tangga apalagi yang bekerja ya, itu kalau masalah mengasuh anak itu kadang-kadang tidak tergantung pada tingkat pendidikan,
kadang-kadang tingkat pendidikannya dia sudah tinggi, tapi dia nggak ada rasa peduli atau memang tidak tahu bahwa bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Nah, justru orang-orang yang di masyarakat yang seperti kader posyandu itulah yang kadang-kadang lebih mengerti karena mereka sering kontak dengan para petugas kesehatan yang ada di lapangan. Nah, sebetulnya pada mereka lah kita bisa menitipkan anak-anak kita supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Baik, Mbak Iwan. Nah, sekarang saya ke Mbak Dwipa lagi. Kalau berbicara mengenai cara pengasuhan yang baik nih Mbak, ini seperti apa sih sebenarnya cara mengasuh atau pola asuh yang baik untuk anak? Itu bagaimana dan sebenarnya dimulai pada usia berapa anak itu bisa memahami atau bisa menangkap interaksi hubungan dengan orang tua? Kalau masih bayi kan yang mereka tahu hanya menangis. Iya. Nah, ketika memasuki usia balita, mungkin mereka baru mengerti, bisa merespon apa yang Timbal diberikan balik gitu ya. oleh orang tua. Baik. Ya, jadi pola asuh yang baik gitu ya. Jadi kan kita tetap mengutamakan kedekatan antara orang tua. Jadi memang kunci dari keberhasilan sebuah keluarga, jadi mengasuh anaknya seperti apa itu, ya kita harus dari kedua orang tuanya itu memberikan perhatian yang khusus kepada anaknya. Jadi contohnya misalnya ketika si balita usianya dia 1 tahun sampai 3 tahun, waktunya dia untuk berbicara, berkontak gitu. Jadi misalnya kita anaknya bicara, oh ya panggil mama, kita mengajak, kita berinteraksi, diajak omong, mulai mereka memegang apa, oh ya kita jelaskan. Jadi ada interaksi di antara kedua belah pihak, sehingga kesannya tidak hanya anaknya yang nangis saja udah nggak apa-apa biarin aja, enggak seperti itu, tapi tetap kita memberikan interaksi. Jadi tidak hanya satu pihak saja, tapi juga dari anaknya juga, seperti itu. Berarti bagaimana Anda pemirsa di rumah bisa meluangkan waktu khususnya untuk putra-putri Anda ya Pak Iwan dan Mbak Dwipa ya. Baik, saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa masa balita itu adalah masa kritis untuk menunjang tumbuh kembang. Iya. Baik, seperti apa itu Mbak Dwipa? Jadi memang pertumbuhan balita memang pada usia balita kita mengoptimalkan ya pertumbuhan, mulai dari kecukupan zat gizinya, kita memenuhi semuanya sehingga nanti pada masa produktif, jadi pada saat pertumbuhan sampai remaja itu nanti anaknya bisa tumbuh dengan bagus. Tidak hanya kita memenuhi kecukupan gizi, tapi juga kita memberikan perhatian, kemudian kita memberikan pembelajaran untuk mereka, seperti itu. Baik, nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan kita Pak Iwan dan Mbak Dwipa. Dan pemirsa, saat lagi Stetoskop akan kembali, jadi pastikan Anda hanya di Dharma TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Stetoskop dan masih bersama dengan Pak Iwan dan juga Mbak Dwipa dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Malang. Baik, tadi saya sempat bertanya ke Mbak Dwipa mengenai usia balita adalah masa-masa kritis, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kalau tadi Mbak Dwipa sempat menjelaskan banyak sekali mengenai periode kritis di usia balita ini, kalau dari Pak Iwan sendiri, Pak, mungkin ingin menambahkan. Iya. Jadi di dalam pengasuhan balita itu atau anak pada umumnya ya, itu pada prinsipnya adalah pembiasaan, pemberdayaan ini prinsip utamanya. Jadi anak itu akan berkembang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan keluarganya. Nah, ini yang penting yang harus diwaspadai. Jadi prinsipnya pembiasaan apa saja? Ya, mulai dari pembiasaan tingkah laku, pola makan, kebiasaan-kebiasaan mungkin untuk belajar dan sebagainya, itu semua akan tergantung dengan keluarganya. Sudah ada pepatah bahwa buah apel itu jatuhnya pasti tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini yang prinsip yang harus kita pegang betul, karena bagaimana anak itu nanti ya begitulah lingkungannya, begitulah keluarganya sebagai lingkungan yang terdekat. Jadi ini yang sangat penting ya. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu kalau ada anak nakal itu mesti menanyakan, ini anak nakal, ini anaknya siapa, begitu ya. Nah, ini karena mereka beranggapan bahwa bahwa lingkungan keluarga itu merupakan sangat dominan pengaruhnya. Ya. Kita itu manusia itu prinsipnya adalah bisa karena sudah terbiasa. Nah, jadi kalau masyarakat itu atau ibu-ibu rumah tangga ini menginginkan anak-anaknya itu tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang hebat,
ya harus disiapkan sejak dini dan dikawal setiap hari dan setiap saat. Baik. Nah, ini mungkin orang tua di rumah ini pada bertanya nih sama Pak Iwan sama Mbak Dwi Pak juga ini. Kalau zaman sekarang orang tua sudah memberikan pola asuh yang terbaik untuk putra-putri mereka. Tapi ternyata faktor lingkungan, kita bisa katakanlah di faktor di sekolah mungkin ya, di mana antara anak satu dengan anak lain memiliki kepribadian berbeda, memiliki cara mengatasi apa yang ada di depan mereka juga dengan yang berbeda. Kalau di rumah terlihat baik, tapi di sekolah mengikuti teman-temannya. Nah, ini kadang dibingungkan para orang tua nih. Menurut Pak Iwan seperti apa? Iya. Jadi di dalam teori Bloom, hal yang terbesar pengaruhnya terhadap kesehatan manusia itu adalah faktor lingkungan. Baik. Ini harus dipahami betul oleh setiap anggota masyarakat, apakah itu orang tua karena di lingkungan keluarga, apakah itu para bapak ibu guru di sekolah, ataupun siapapun lah. Inilah yang harus dipahami. Jadi meskipun di sekolah, orang tua atau bapak ibu guru sudah harus menyiapkan, men-setting, mendesain bahwa lingkungan sekolah itu betul-betul lingkungan yang sehat dalam arti 5 tadi, jasmani, rohani, mental, sosial, dan ekonomi, sebagai patokan dari WHO tentunya ya, tentang definisi sehat itu. Jadi 5 hal ini harus terpenuhi, harus terwujud dalam suatu lingkungan yang sehat. Demikian juga mungkin di lingkungan di luar sekolah, di masyarakat pada umumnya. Mungkin di tingkat keluarga baik, tapi di tingkat tetangga itu juga kalau tidak mendukung juga. Nah, kadang-kadang di masyarakat itu kan, atau di dalam keluarga itu, karena ada hal-hal tertentu, kadang-kadang anak itu dilarang. Tapi begitu dia keluar dari rumahnya, loh kok tidak dilarang? Nah, ini yang membuat anak itu menjadi bingung. Nah, ini artinya apa? Artinya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain harus betul-betul saling mendukung ya, Pak ya. Baik, mungkin Mbak Dwi pengen menambahkan. Ya, jadi memang butuh situasi lingkungan yang sehat ya untuk anak-anak. Jadi memang di keluarga memang tonggak yang penting untuk mereka untuk dapat bisa tumbuh dan berkembang. Tapi lingkungan juga harus mendukung, karena sebagian besar kalau lihat jam sekolah sekarang kelihatannya kan mulai dari pagi, ada yang sampai sore, terus mereka baru dijemput oleh keluarga mereka. Mungkin sebaiknya dari orang tua juga menanyakan tadi waktu di sekolah ngapain aja, belajar apa. Jadi ada kembali lagi ada interaksi, ada saling keterikatan antara orang tua dengan anaknya, sehingga tetap ada komunikasi seperti itu. Monggo Pak Iwan. Saya bisa menambahkan sebagai contoh, misalnya di sekolah ya, kita di keluarga sudah baik, di lingkungan sekolah mungkin bapak ibu guru juga sudah baik ya. Tapi begitu keluar dari lingkungan sekolah sedikit saja, 1-2 meter itu kita sudah tahu banyak ya anak-anak sekolah itu, apalagi anak kecil itu kalau jajan itu kan tentunya jarang sekali yang mereka membeli makanan jajanan itu yang betul-betul sehat gitu ya. Apa yang menarik itu yang mereka beli ya Pak ya. Ini yang kadang-kadang di sekolah sudah baik, tapi di luar sedikit sudah. Nah, ini perlu juga peranan aktif dari para bapak dan ibu guru dan masyarakat setempat tentunya ya. Ya harus dibangun kesadaran bahwa menciptakan lingkungan sehat itu syarat mutlak untuk mendapatkan anak-anak yang sehat tentunya. Baik, Mbak Dwi dan Pak Iwan, kalau kita berbicara mengenai gizi dan pola asuh pasti tidak terlepas zaman sekarang dengan berbagai media cetak, media elektronik juga yang selalu ada setiap hari di putra-putri pemirsa di rumah. Nah, kita berbicara sekarang mengenai makanan aja Pak ya. Kalau di media elektronik pasti banyak sekali yang menggiurkan buat putra-putri, apalagi usianya masih dini. Nah, ini terkadang beberapa orang tua kerepotan untuk bisa menjelaskan ke putra-putri mereka bahwa ini sebenarnya boleh, ini sebenarnya tidak. Nah, ini bagaimana menurut Pak Iwan dan Mbak Dwi? Mungkin Mbak Dwi terlebih dahulu. Ya, jadi memang banyak sekali. Memang tadi seperti kata Mbak Ica tadi, memang yang di awal ada mereka suka yang menarik, memang mulai dari warna, kemudian paling kelihatan warna ya, mencolok sekali warna. Itu mereka jarang memperhatikan masalah bungkus seperti itu, jarang sekali masalah kemasan itu. Tapi yang terpenting di sini menjelaskan kepada anak-anak itu tetap
kita biasanya mengusahakan paling tidak itu memberikan bekal kepada mereka. Kalau memang tidak sempat, berarti kita memberikan contoh-contoh kepada mereka. Kita belikan mereka jajanan. Oh iya, nanti kalau di sekolah belinya makanan yang seperti ini aja ya, cari atau gimana gitu. Baik. Yang ada di sekolah. Tapi tetap kita perhatikan bahwa hati-hati untuk makanan yang berwarna mencolok. Kita kasihkan contoh ke mereka. Oh ini jangan, kalau yang seperti ini jangan, seperti itu. Baik, pintar-pintar merayunya si orang tua ya, berarti Mbak Masih Dwipa dan Pak kecil Iwan. ya. Baik, untuk pola asuh sendiri ini Pak Iwan dan Mbak Dwipa, idealnya ini dalam satu keluarga, kalau dulu kan ada istilah banyak anak berarti banyak rezeki. Rezeki. Nah, semakin banyak anak ini apakah nanti semakin baik pula pola asuh si orang tua atau tidak nih? Bagaimana Pak Iwan? Iya, kalau dulu memang ada benarnya bahwa banyak anak itu banyak rezeki, karena memang sumber daya alam kita mungkin masih cukup, walaupun sekarang pun saya yakin masih mencukupi, tapi tentunya bahwa kebutuhan seorang anak itu tidak hanya dari segi makanan saja, tapi masih banyak faktor-faktor yang lain, kebutuhan lain, misal pendidikan, ya, sandang, pangan dan sebagainya, yang semakin lama jumlah penduduk semakin bertambah. Nah, tentunya berkaitan dengan pola asuh ini, dengan semakin banyak anak, tentunya perhatian akan semakin berkurang. Nah, kita masih berbicara secara kuantitas, belum mengarah pada kualitas. Kalau kuantitasnya saja sudah berkurang, apalagi kualitasnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi, prinsipnya adalah kalau semakin banyak anak, ya tentunya ya waktu baik ibu maupun ayah itu tentunya akan berkurang, dan ini yang sesuatu hal yang akan berlangsung secara lambat tapi pasti berjalan terus, yang kadang-kadang justru malah luput dari perhatian. Nah, ini yang membahayakan. Kalau untuk zaman sekarang, ke Mbak Dwipa terlebih dahulu, pola asuh ini tidak ada suatu titik kegagalan mungkin dalam suatu keluarga untuk menerapkan pola asuh. Nah, biasanya terletak pada aspek apa ini untuk Mbak Dwipa? Pola asuh ini gagal pada aspek apa? Apakah bagaimana orang tua menerapkan berperilaku yang baik, atau dari gizinya yang buruk, atau dari aspek mana yang kritis sekali untuk zaman sekarang ini kaitannya dengan pola asuh? Kalau yang dari untuk zaman sekarang, kalau mungkin sebenarnya masih tetap ada ya, tentang masalah gizi tetap ada sampai sekarang, tapi memang titik kritisnya sekarang antara aspek kedekatan antara orang tua dengan anak itu sangat kurang sekali. Jadi intensitas orang tua bertemu dengan anak, jadi ketika orang tua pulang kemudian capek, kemudian istirahat, anaknya belajar sendiri, atau kadang-kadang anaknya belajar, kita temani cuma tidur, seperti itu. Jadi memang harus seringkali kita mengingat kembali bahwa tidak hanya kita memberikan kelengkapan dalam bentuk materi, jadi memang harus ada kedekatan antara orang tua dengan anak, sehingga anak tuh merasa bahwa oh ya, orang tuaku ada ketika aku membutuhkan mereka, seperti itu. Kalau kaitannya dengan the next lost generation tadi, nah, seberapa besar nanti pengaruhnya ini untuk Pak Iwan dan Mbak Dwipa? Karena kalau zaman sekarang ini orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka, sedangkan anak biasanya dititipkan pada babysitter. Nah, ini seberapa besar kemungkinan akan terjadinya the next lost generation tadi? Iya. Pak Iwan mungkin. Jadi dengan pola pengasuhan model-model yang seperti tadi, tentunya artinya kemungkinan the next lost generation itu juga akan semakin besar. Dimana sekarang masyarakat itu lebih senang menitipkan, nah itu tadi, ada semacam kata-kata bahwa anak itu kan titipan Tuhan. Tapi tidak seharusnya bahwa di dalam proses pengasuhannya itu sekedar dititip-titipkan. Baik. Nah, sepanjang mereka menitipkan pada orang yang tepat, tentunya tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau menitipkannya hanya sekedar menitip-nitipkan, mereka hanya mengejar materi tanpa memperhatikan kebutuhan yang lain bagi si anak, tentunya ya akan membahayakan generasi kita yang akan datang. Baik, nanti kita akan melanjutkan kembali meraih titik menitip tadi ya Pak Iwan dan Mbak Dwipa. Baik pemirsa, setelah informasi menarik yang satu ini, Stetoskop akan kembali lagi. Kembali lagi pemirsa, masih bersama kami dalam program Stetoskop dan masih bersama Pak Iwan dan juga Mbak Dwipa.
kita melanjutkan kembali Pak Iwan dan Mbak Dwipa tadi tentang babysitter ya, karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang tua yang menggunakan jasa babysitter. Jadi justru anaknya akhirnya lebih dekat ke babysitternya daripada ke orang tuanya. Nah ini bagaimana? Mungkin Pak Iwan bisa melanjutkan yang tadi Pak. Iya. Jadi dunia yang sekarang ini kan berkembang begitu cepat, ya, kebutuhan-kebutuhan menjadi semakin banyak yang memacu manusia untuk bergerak lebih cepat bagaimana memenuhi kebutuhannya. Nah, berkaitan dengan pengasuhan, fenomena yang terjadi sekarang adalah di kota-kota besar, mungkin juga seperti di Kota Malang ini, banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada babysitter. Sepanjang sang babysitter ini dibekali dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan untuk bagaimana mengasuh anak yang sehat, yang baik, tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun demikian, kali lagi bahwa sebesar apapun peran dari babysitter perannya adalah peran pembantu. Sedangkan fungsi utama atau peran utama dalam pengasuhan anak tentunya kembali kepada orang tua di rumah. Baik. Sekarang saya ke Mbak Dwi Pak terlebih dahulu. Berbicara mengenai babysitter ya Mbak ya. Kadang ada satu fenomena di mana kedekatan anak akhirnya beralih ke babysitter seperti yang dijelaskan Pak Iwan tadi ya. Karena mungkin banyak faktor. Karena mungkin babysitter ini lebih banyak memberikan kasih sayang kepada putra-putri mereka seperti itu. Nah, untuk masalah seperti ini Mbak, dampaknya apa nanti terhadap putra-putri pemirsa di rumah apabila terlalu sering menjalin sebuah kedekatan dengan babysitter? Oh gitu, iya. Jadi memang seperti dari kata Pak Iwan tadi, kebiasaan ya, masalah kebiasaan. Karena intensitas antara babysitter dengan anak kan jauh lebih panjang daripada antara orang tua dengan anak. Jadi kebiasaan apa yang diberikan oleh babysitternya itu pasti akan segera ditangkap oleh anak, apalagi pada usia pertumbuhan masih kecil balita kan ingatannya begitu tajam ya. Jadi apa yang dilakukan tentang kebiasaan apalagi diberikan babysitternya memberikan misalnya tidak sengaja babysitternya melakukan kebiasaan misalnya makan ketika makan itu bersempat bersuara seperti itu. Jadi kan ada yang ditangkap oleh anak, oh berarti makan bersuara tidak masalah. Tapi ketika mereka sampai kembali ke keluarganya, kok makannya jadi begitu, sudah dibilangin jangan seperti itu kalau makan. Berarti kan intensitas waktu yang hilang antara orang tua bertemu dengan anaknya kan digantikan oleh babysitter. Dan itu memang dari kitanya, dari orang tuanya kan merasa loh yang diberikan babysitter kok seperti ini gitu. Jadi memang sebenarnya tidak masalah dipegang oleh babysitter selama itu babysitter memang dibekali oleh kemampuan keterampilan untuk menangani anak dan mengetahui tentang perkembangan anak harusnya seperti apa. Apalagi perlu digarisbawahi bahwa ingatan pada seorang anak itu memang sangat peka sekali, tajam kan dan lebih cepat untuk menangkap sesuatu ya. Baik. Jadi mungkin bisa saya tambahkan bahwa ketika kita berinteraksi, katakanlah kalau kita melihat interaksi antara seorang anak dengan seorang babysitter ya, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebiasaan-kebiasaan, mempunyai perilaku-perilaku yang khusus. Kalau seorang babysitter mempunyai perilaku-perilaku yang khusus, mempunyai kebiasaan-kebiasaan khusus, berinteraksi dengan seorang anak yang kalau di dalam bahasa agama anak itu kan seperti selembar kertas putih bersih yang mudah sekali menyerap berbagai apa yang dia lihat. Karena dunia anak itu kan dunia meniru. Dunia meniru. Kita kalau waktu kecil dulu kan kita sering main dokter-dokteran, main pasar-pasaran, guru-guru itu karena meniru. Nah, apa jadinya kalau yang ditiru itu bukan sosok dari orang tuanya atau mungkin yang ditiru itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Di kemudian hari. Baik Pak Iwan dan Mbak Dwi Pak. Terkadang orang tua menggunakan jasa babysitter ini karena keterbatasan waktu ya untuk mengurus putra-putri mereka. Nah, sebaiknya porsi-porsi yang tepat yang harusnya diberikan oleh putra-putri ini terkait dengan pola asuh, apalagi menggunakan jasa babysitter ini seperti apa, Mbak Dwi Pak? Nah, jadi masalah waktu ya, karena memang ketika orang tua pergi bekerja, memang waktu efektifnya kan memang jam 7 kira-kira sampai jam 4. Setelah itu kan memang anak diambil oleh orang tuanya. Paling tidak waktu jam istirahat orang tua bisa
menengok kan tempat baby sister. Nah, itu kita bisa tengok ke sana. Oh ya, diajarin sama apa sih sama baby sisternya. Kita menyempatkan waktu, sedikit waktu saja untuk melihat mereka. Jadi biar tetap ada, mereka tetap oh ya ada orang tuaku nengok aku, lihat aku seperti itu. Baik, karena terkadang orang tua lebih memasrahkan anaknya pada pengasuhan harus babysitter. Nah, kemudian saya ingin bertanya ini ada pertanyaan menarik untuk Pak Iwan dan Mbak Dwi, Pak. Kalau zaman sekarang anak di usia kita bisa katakan usia 3 tahun atau bahkan 2 tahun sudah mulai disekolahkan, mulai dari playgroup. Atau justru kalau misalnya di rumah orang tua merasa anak saya sudah pintar nih, sudah umur 3 tahun saya sudah bisa memasukkan mereka ke TK. Nah, ini merupakan pola asuh yang baik tidak sebenarnya untuk tumbuh kembang seorang anak mengikuti usianya, Pak Iwan? Iya. Jadi dengan adanya pendidikan di usia dini itu, tentunya anak akan dilatih, dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan baru, yang tentunya akan membuat anak itu semakin terlatih, semakin memudahkan dirinya dalam beradaptasi dengan lingkungan setempat atau lingkungannya dia. Tentunya dengan anak semacam kebiasaan masyarakat yang sekarang ada pendidikan anak usia dini, kemudian playgroup, itu tentunya sangat mendukung sekali terhadap pembelajaran, pembiasaan anak-anak yang kepada lingkungan-lingkungan luar, sehingga tidak pada satu orang saja, tapi dia juga nanti di dalam playgroup itu dia akan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi itulah kodratnya manusia itu, bapak manusia itu kan hidup berkelompok dan membutuhkan orang lain lah. Di dalam playgroup maupun di PAUD itu dia akan berlatih untuk itu. Baik, ada beberapa pernyataan yang sebenarnya pro dan kontra tentang menyekolahkan anak terlalu dini. Nah, karena takutnya adalah anak ini akan cepat berpikir dewasa sebelum usia yang sebenarnya. Nah, untuk masa kanak-kanak ini sendiri Pak Iwan dan Mbak Dwi, yang harusnya kita berbicara mengenai anak yang usianya 2 tahun, 3 tahun yang harusnya masih bermain bersama teman-teman, dalam pikiran mereka hanya yang ada ini hanya mainan, dan sekarang harus diiring dengan waktu yang bisa dikatakan full day ya, full day school, mereka bertemu dengan banyak hal. Nah, dampak negatifnya apa ini kalau untuk anak yang istilahnya tidak bisa menerima kondisi mereka yang harus setiap hari saya harus sekolah, saya tapi pengen main, seperti itu, Mbak Dwi, Pak? Biasanya sih ya memang ada sempat ada kejadian ya seperti itu, tapi yang saya pernah lihat itu playgroup, kemudian ada TK, itu tuh metode pembelajaran untuk anaknya memang berbeda. Jadi antara playgroup memang mereka dikenalkan pada hubungan sosial, jadi satu teman dengan teman yang lain. Tapi memang ada beberapa anak yang sulit menerima gitu, jadi dia lebih cenderung satu pasif atau dia malah cenderung bisa bermain sendiri. Jadi mereka kadang-kadang asik dengan mainannya sendiri. Ketika diajak bermain bersama gitu tuh mereka sering mengambil milik temannya, sehingga mereka barang milik temannya buat mereka main seperti itu. Jadinya kalau dalam hal interaksi di antara mereka dalam satu lingkungan itu memang dari pihak pembimbingnya ya, pembinanya itu memang secara khusus memperhatikan satu persatu. Dalam satu kelompok kecil itu ada satu pembina gitu, sehingga mereka pembinanya mengenal karakter masing-masing satu anak, sehingga itu tidak sampai anak yang terlalu diam sekali atau yang anak terlalu hiperaktif seperti itu. Baik, bagaimana dengan kondisi seperti ini Mbak Dwi, Pak? Kalau di daerah perkotaan mungkin sudah banyak sekali ya playgroup, kita berbicara playgroup. Nah, kalau di daerah pedesaan ada beberapa mungkin di daerah tempat tertentu yang belum ada sekolah khusus untuk anak usia dini, kita berkata seperti itu. Nah, perbedaan letak pola asuh ini nanti untuk kedepannya, ini seperti apa? Anak yang tadinya mulai umur 2 tahun sudah memasuki usia playgroup disekolahkan, dengan anak yang dia dengan sendirinya, jadi usia 2 tahun, 3 tahun justru bermain dengan teman-temannya, belum mengenal apa itu sekolah, seperti itu. Mbak Dwi, Pak. Jadi memang biasanya kita sebut ya perbedaan antara anak kota dengan anak desa. Jadi memang anak desa memiliki karakter. Jadi perbedaannya nanti itu terlihat pada karakter, sama seperti
apa namanya, seorang anak desa memang polos sekali ya, mereka masih memang bermain. Tapi ketika dibandingkan dengan anak kota di perkotaan, jadi di perkotaan itu mereka sudah hubungan interaksi antara satu dengan yang lain, jadi lebih memang sedikit lebih dewasa jadinya ya. Tapi dari segi yang anak pedesaan tetap sama, mereka tetap diajak bermain. Yang penting ditekankan di sini adalah metode yang yang diberikan di playgroup-nya itu pasti akan berbeda dengan yang di TK. Jadi mereka memang tidak banyak tentang materi atau apa itu enggak, tapi memang kebanyakan bermain, cuman mereka biasanya mengutamakan tentang sosial, hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Gitu. Baik, mungkin Pak Iwan ingin menambahkan? Iya, jadi saya ingin menambahkan bahwa kembali bahwa konsep dari pendidikan dini, usia dini itu kita tidak bisa menyampaikan ini sekolah begitu ya. Jadi lebih mengarah pada playgroup itu kan kelompok bermain. Jadi memang lebih diarahkan pada bermainnya. Nah, itu yang dalam arti belajar sambil bermain, tidak main melulu, tapi ada pelajaran, ada unsur-unsur pendidikan. Nah, bagaimana dengan fenomena yang pendidikan yang full day? Dan memang itu terus terang akan memeras otak dari si anak. Nah, tentunya prinsip-prinsip keseimbangan itu juga harus kita penuhi, bahwa benar mereka itu memang seharian di sekolah bekerja keras, katakanlah seperti itu. Tapi kita harus mengimbanginya dengan istirahat yang cukup, rekreasi, makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu yang harus jangan ditinggal. Nah, artinya untuk mendapatkan atau beraktivitas yang model seperti itu tentunya ada konsekuensi yang harus dilakukan gitu. Baik, sangat menarik sekali Pak Iwan dan Mbak Dwi. Dan pemirsa, kalau misalnya Anda sekarang baru saja pulang dari tempat Anda beraktivitas atau pulang dari kantor, sempatkanlah untuk melihat putra-putri Anda yang mungkin saat ini sedang bermain di kamar bersama saudaranya atau sedang menunggu kehadiran Anda. Baik, Stetoskop akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Stetoskop, dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, belum ketinggalan pemirsa, kita masih membahas mengenai pola asuh yang terbaik untuk putra-putri pemirsa di rumah dan hubungannya dengan sebuah istilah the next lost generation. Baik, tadi terakhir kita berbicara mengenai playgroup dengan anak yang di pedesaan tadi ya Pak Iwan dan Mbak Dwi. Pak, kalau saya sebenarnya ingin bertanya, zaman sekarang ini kalau dilihat di televisi banyak sekali orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian adanya perceraian. Dampaknya terhadap putra-putri mereka ini apa Pak Iwan? Iya, jadi kembali bahwa lingkungan keluarga, apakah itu seorang ayah, seorang ibu, lingkungan-lingkungan yang lain, mungkin televisi, dari teman-teman yang lain, itu adalah bentuk dari role model, dari seorang ayah, seorang ibu itu dalam keluarga itu menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi contoh. Baik. Dan ini kalau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apalagi terhadap anak, tentunya akan memberikan trauma baik fisik maupun mental pada si anak, yang tentunya tidak akan baik bagi perkembangannya di masa yang akan datang. Gitu ya. Dia akan mengingat terus apa yang dialami pada waktu kecil. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa orang tua ini adalah contoh atau teladan. Peranan orang tua apa sih? Peranan seorang ayah, seorang ibu tentunya kan berbeda. Nah, sehingga ini nanti diharapkan anak-anak itu bisa memahami dengan lebih baik. Baik, mungkin Mbak Dwi pengen menambahkan. Jadi memang ketika ada suatu kasus perceraian, kemudian KDRT, itu memang secara psikologis, memang dari segi psikologis anak itu akan terganggu ya, karena mereka akan merasa tertekan. Biasanya anak-anak dengan latar belakang keluarga yang berantakan itu akan memberikan dampak, entah anaknya menjadi sedikit lebih egois, kemudian anaknya sulit sekali menerima orang lain sama seperti itu. Jadi memang akan memberikan sebuah keluarga yang pecah itu akan memberikan dampak yang begitu besarnya kepada seorang anak, apalagi ketika mereka kecil di rumah sering orang tuanya bertengkar. Jadi mereka taunya ya di dalam situasi rumah
keluargaku ya gini, suara keras, kemudian jadi ketika anaknya dipanggil dengan gini, ayo ke sini kayak gitu tuh tidak begitu mendengar, kecuali kalau ayo ke sini, tidak puas kalau mereka belum dimarahin, jadi mereka nakal sekali seperti itu. Dan kemungkinan bisa dikatakan ini mengalami sebuah gangguan psikologi ya. Iya. Nah, untuk bisa kembali menghilangkan sebuah trauma keluarga itu, biasanya pada usia berapa hal itu bisa mulai hilang? Artinya anak ini mulai sadar bahwa keluargaku ini sebenarnya perilaku seperti tidak patut untuk dicontoh, seperti itu. Mbak Dwi Pak? Jadi pada usia kan ketika mereka kecil ya, mereka kecil balita, ketika balita masih belum begitu itu ya, mengerti, oh ya taunya cuman ada suara keras, oh ya kok suasananya tidak begitu enak. Tapi hal itu akan terbawa lagi ketika mereka sampai tidak ada tidak ada pengembalian segera. Jadi kedua orang tuanya tetap seperti itu ketika sudah memang bercerai, tapi sebaiknya itu ketika membentuk sebuah keluarga baru lagi itu tuh tetap anaknya diikutsertakan. Jadi anaknya tidak hanya dibayang-bayangi masa lalu, tapi mereka dikenalkan lagi. Jadi mulai dari awal, oh iya pengenalan lagi. Jadi sehingga memori yang jelek itu bisa ditambahkan dengan kebahagiaan, sehingga mereka bisa diajak lebih banyak, mengajak anak untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama, seperti itu. Baik. Untuk porsi atau pembagian terbaik untuk seorang ayah dan seorang ibu kaitannya dengan pola asuh ini sebenarnya seperti apa Pak Iwan yang baik? Iya, jadi tentunya kita harus berimbang ya, bahwa memang seorang anak itu kan memang harus atau besar dalam ketegasan seorang ayah dan kelembutan seorang ibu. Nah ini porsi bagaimana, kalau saya sih tidak begitu memahami berapa porsi seorang ayah, seorang ibu, tentunya sangat situasional sekali dengan di masing-masing keluarga tentunya. Tapi pada prinsipnya adalah kita harus memberikan sesuatu yang terbaik dan berimbang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, berkaitan dengan mungkin kalau ada trauma-trauma tadi tentunya akan bisa hilang, mudah-mudahan bisa hilang ketika mereka masuki masa-masa remaja dengan memberikan penjelasan, pendidikan bahwa apa yang mereka alami itu adalah suatu hal yang bisa saja terjadi pada setiap manusia, sehingga mereka akan menjadi sadar dan membuat mereka akan menjadi lebih baik dan tidak meniru atau tidak meniru apa yang sudah mereka lihat di masa yang lalu. Baik, kalau dari awal tadi kita berbicara mengenai pola asuh khusus untuk anak yang kecil. Nah, ketika anak ini mulai menginjak usia remaja, Pak Iwan dan Mbak Dwi Pak, apa letak perbedaan pola asuh yang harus diberikan orang tua untuk putra-putri mereka? Mungkin Mbak Dwi Pak. Jadi pada saat remaja, anak itu kan berarti kan sudah mulai mengerti ya, tidak lagi antara baik dengan salah. Terus kemudian tidak hanya seperti itu, sebatas itu saja, itu kan pengetahuan dasar. Baik. Ini jelek, ini bagus, seperti itu. Tapi mereka juga harus bisa memahami. Jadi memang anak pada usia remaja itu diarahkan, kenapa sih kok seperti ini? Berusaha mereka belajar untuk memahami kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Dan mereka berusaha, anak tidak hanya sebagai objek, jadi mereka berusaha aktif untuk mengetahui itu. Jadi dari segi orang tuanya juga menuntun anaknya menuju seperti itu yang mungkin tidak Mbak Dwi Pak, saya katakan bahwa titik kritis dari pola asuh ini terletak pada usia balita dan usia remaja. Karena usia balita tadi untuk menunjang tumbuh kembangnya, dan pada usia remaja justru mereka lebih di pressure dengan berbagai macam tekanan, berbagai macam masalah. Nah, ini terkadang yang juga orang tua bingung untuk menerapkan pola asuh karena karakter seorang anak di usia remaja ini mulai muncul. Nah, Pak Iwan. Jadi pada prinsipnya pola asuh itu adalah pemberdayaan ya. Mulai dari bayi, balita itu kan masih sangat tergantung dengan orang lain. Sehingga pada prinsipnya dengan prinsip pemberdayaan tadi, semakin lama anak itu akan semakin mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mampu menghadapi apa yang akan dihadapi masalah-masalah nanti. Nah, begitu mereka memasuki usia remaja, tentunya dia sudah mulai menginjak usia dewasa. Jadi, tapi prinsipnya tetap sama, bahwa ini adalah prinsipnya pemberdayaan. Cuman kalau pada usia balita atau bayi itu masih lebih banyak peranan orang tua, tapi kalau sudah dewasa, orang tua itu hanya memperkenalkan aja. Ini loh, lingkunganmu itu nanti seperti ini.
nanti kalau terjadi seperti ini resikonya seperti ini. Nah, keputusan terakhir tentunya pada anak itu sendiri, karena dia sudah mulai bisa berpikir, mengambil keputusan. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan itu kalau mendidik anak kecil itu istilahnya adalah pedagogis, tapi kalau untuk orang dewasa atau anak yang beranjak dewasa namanya andragogis. Jadi ada perbedaan. Nah, saya ingin bertanya ini ke Pak Iwan dan Mbak Dwi, Pak. Bisa dilihatnya seorang anak itu sudah berhasil dengan pola asuh yang diterapkan orang tuanya itu biasanya terlihat pada usia berapa? Mungkin Mbak Dwi, Pak? Pada usia ya itu ya. Biasanya mulai terlihat, oh ini pola asuhnya berhasil orang tua ini. Pada saat-saat sebenarnya ketika mereka tumbuh mulai berkembang ya, mulai dari kecil, kemudian mereka masuk ke sekolah, mereka berinteraksi. Biasanya waktu SD, jadi mulai SD itu sudah kelihatan, oh ya di dalam rumahnya sama seperti dikatakan Pak Iwan tadi, kebiasaannya yang diterapkan di rumah itu seperti apa, sehingga ada biasanya sering juga guru bilang, oh ya, oh anaknya siapa tahu kok pinter, biasanya gitu. Oh ya, ngajarin temennya. Pada usia itu sebenarnya sudah sedikit terlihat, tapi kan tidak begitu terlihat jelas. Oh ya, dikatakan berhasil karena kan memang rentang waktu antara bayi, balita memang tergantung sekali dengan orang tua. Tapi ketika mereka masuk usia sekolah, mereka kan belajar untuk berinteraksi selain di lingkungan keluarga, sehingga di situ bisa mulai sedikit terlihat seperti itu. Jadi kalau melihat keberhasilan ya, kita tidak bisa melihat pada usia berapa, tapi kita lihatlah perilakunya. Jadi kalau perilaku ya mulai dari dia mungkin playgroup, SD, SMP sampai terus. Kita lihat perilakunya, bahwa memang perilakunya itu baik, berkarakter, ya itu berarti orang tua itu mengasuhnya berhasil. Mungkin katakanlah misalnya pada saat di bangku kuliah misalnya, dia begitu ringan tangan, bisa bekerja sama secara kelompok, itu kan menunjukkan bahwa penanaman atau pendidikan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua akan kelihatan bahwa oh ya berhasil. Baik, saya punya pertanyaan yang nyaris terlupakan ini Pak Iwan dan Mbak Dwi, Pak. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah mendengar bahwa ketika anak kita atau putra-putri masih kecil, tidak boleh membiasakan untuk mengatakan kata jangan atau tidak boleh ke anak kecil, karena nanti dia akan semakin penasaran. Kenapa itu tidak boleh? Ini benar atau enggak Pak Iwan dan Mbak Dwi, Pak? Mbak Dwi, Pak dulu mungkin. Jadi memang sering kali ya, waktu saya kecil pun juga sering kali jangan. Saya juga yang jangan itu yang dilakukan, tidak boleh main api gitu ya, akhirnya ya penasaran itu tadi penasaran ya? Akhirnya sangat penasaran sekali. Memang pernah mendengar gitu di beberapa informasi di berita juga, itu memang kita jangan menggunakan kata jangan, tapi juga ya jadi bingung gini, kalau tidak boleh maunya bilang gimana ya. Jadi biasanya kalau saya dengar di beberapa infotainment itu juga sering menceritakan bahwa memang tidak boleh memang bilang jangan gitu, tapi anak dikembalikan lagi resikonya seperti ini gitu, kalau main ini nanti seperti ini gitu, nanti ditunjukkan dipraktekkan hasilnya seperti apa kalau melakukan yang jangan itu tadi ya. Jadi tidak sampai keluar jangannya itu. Baik. Jadi kalau pada prinsipnya kalau anak itu kan yang menonjol itu rasa ingin tahu. Jadi memang kita tidak boleh asal jangan, tapi harus ada penjelasannya itu. Kenapa jangan itu tadi ya Pak ya? Baik, ini terakhir Pak Iwan dan Mbak Dwi, Pak, mungkin yang ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah terkait dengan pola asuh yang baik untuk putra putri dan hubungannya dengan lost generation tadi. Iya, jadi di dalam makalah saya ini adalah ada kata-kata next lost generation, artinya generasi yang hilang yang akan datang. Artinya kalau kita mengasuh anak-anak kita tidak dengan cara yang baik, dengan sesuai dengan atau tidak sehat lah katakanlah ya, apakah dilihat dari segi pertumbuhan, perkembangan sosial, mental maupun patokan-patokan lain yang seperti definisi sehat dari WHO, tentunya di makalah saya yang ada kata-kata next itu sudah bisa dipastikan bahwa nanti akan terjadi suatu generasi yang hilang, dalam arti bukan orangnya hilang, tapi mungkin budayanya, perilakunya, derajat kesehatannya, status gizinya itu akan semakin menurun. Jadi artinya pengasuhan yang kita lakukan sekarang itu sangat menentukan sekali sumber daya manusia kita yang akan datang.
Baik Pak Iwan. Mbak Dwi Pak yang menambahkan? Jadi memang ditekankan di sini memang bagi Bapak Ibu yang di rumah berharap bahwa jangan pernah ragu untuk memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Sedini mungkin, sesedikit mungkin, entah waktu yang diberikan berapa, tetap perhatikan anak karena memang anak itu tidak hanya membutuhkan kecukupan sandang, pangan, papan, tapi juga perhatian dari orang tua, begitu. Baik, sangat menarik sekali. Terima kasih untuk Pak Iwan dan Mbak Dwi Pak udah hadir malam hari ini di studio Iya. Dama TV. Dan pemirsa, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada malam hari ini mengenai pola asuh yang terbaik untuk putra-putri Anda. Dan pastikan selalu Anda memiliki atau meluangkan sedikit waktu Anda untuk memberikan kenyamanan bagi putra-putri Anda. Dan terima kasih pemirsa, Anda telah bersama kami selama 1 jam. Dan saya Ica Rizky beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila Anda memiliki saran ataupun kritik, Anda bisa bergabung bersama sosial network kami di www.facebook.com/stetoskopdamatv atau Anda bisa follow Twitter kami di stetoskopd. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Dan salam sehat selalu untuk keluarga Anda. Selamat malam.